Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua pengunjung setia AK Production. Dimanapun kalian berada, baik di waktu siang, sore, malam. Baca. Spesial di malam hari ini atau di hari ini kita bakal kedatangan orang yang spesial banget yang selalu hadir menemani teman-teman di AK Production. Dan mungkin gak akan asing lagi bagi teman-teman semua pastinya. Sate. Apakah dia? Sate. Nah, ini dia. Aduh. Kenapa bro? Enggak, tadi Saya tuh dari Madura. Dari Madura, Dek. Dari Madura. Saya bawa oleh-oleh buat kamu. Waduh, wis. Oh, laki-laki. Oke, Laki-laki ngopi. sensor ya. Terus Ada apa ada kulit babi, Serius kulit babi. kulit ayam. Terus ya ada ini yang namanya pop Ini mie. wajib ada. Iya. Pokoknya banyak, ada keripik, ada semuanya banyak tuh pokoknya. Ini seriusan dari Dari Madura. Madura aku baru nyampe banget nih bro. Lah bukannya Madura tuh biasa identik jualnya sate ya? Iya, tapi kan ini maksudnya cemilan ringannya bro. Siap. Irwan, Sumedang. Bener ya? Sebenernya orang. Iya, aku santai banget ya. Santai banget ya. Ini baru nyampe aku. Naik Serius, bis. Naik bis. Iya, bisnya itu Berapa jam sih? perjalanan ini kan Jogja ya, Iya. bro. Saya dari terminal ini apa namanya Surabaya. Terminal itu pokoknya dulu pada namanya lupa aku. Lupa Anggap banget. aja dermaga biru deh. Pasar Turi lah ya. Iya itulah. Pasar Turi. Terus aku naik bis ke sini perjalanan 5 jam. Wow. Spesial hanya buat podcast ini doang. Iya, tuh buat kamu aja. Buat teman-teman dong pasti. Buat teman-teman podcast Irwanku dimanapun berada. Ini jauh-jauh banget aku dari Madura ini. Dari Madura. Jadi tadi kemarin Ini kan juga masih pakai baju Madura ya. Madura. Identiknya baju Madura tuh merah ini, putih. ini nih. Madura ya. Kopiah. Kopiah. Baju merah putih sama celurit. Celuritnya mana? Oh, goib guys. Ting 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 bisa timbul gitu ya. Weh. Gantinya kunci Inggris loh. Ini yang versi modern ya. Nah, ini adalah versi modern. Jadi kalau misalkan ada musuh Iya, sekarang, iya. jadi kalau jepit kayak gini misalkan. Itu bisa mancung ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Ini buat ya serbaguna. Serbaguna ya. Misalkan kita mau makan mie, seret. Ini juga bisa jadi garpu ya. Bisa garpu. Apalagi coba kamu ngomong, ini serbaguna, ini saya beli di Inggris. Iya. Ini kunci Inggris beli beneran di Beli Inggris. di Inggris. Nah, coba kamu apa? Coba suruh ngambil apa? Biasanya kan kalau Madura itu identik sama sate. Berarti ini bisa buat bolak-balikin sate kali. Bolak-balikin sate kayak gini. Pokoknya bisa. Jepit. Kayak gini jepit. Bisa. Kamu suruh apa? Suruh ngambil kores? Iya. Ini nggak bisa. Awas keselak. Iya. Oh iya. Ini belum tentu orang punya kayak gini, yang mini kayak gini dan belinya di Inggris. Dan biasanya ya kunci Inggris itu banyak digunain buat buka-buka seperti di jembatan gitu ya. Oh, maling tuh. Udah. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya yang lagi nongkrong ini. Tadi hanya intermezzo biar kalian itu nggak tegang ngeliat kita berdua. Iya, ngapain juga tegang ya kita. Iya, enggak maksudnya kalau misalkan tegang kan bisa ke kamar mandi. Jadi ngapain tuh kalau kita Kamar mandi loh. Pengalaman siapa, Bray? pengalaman pribadi nih kayaknya. Enggak pernah saya Enggak kan pernah ya. ustaz. Ditolongin terus ya. Banyak yang nolong gitu. Bocor. Oke, Mas Irwan. Ya. Dulu pernah hijrah ke Jakarta ya? Hijrah pertama kali di Jakarta pada tahun 2012. 2012 dalam rangka ikut kompetisi itu? Bukan. Oh enggak? Jadi tukang mebel. Serius? Masya Allah. Ini baru serius, ini baru serius. perdana beneran. ya? Baru perdana ya? Sumpah, ini kita nggak bercanda loh. Iya, enggak. Kalau dari tadi kan intermezzo. Iya, kalau ini? Ini beneran real. Oh, iya, Jadi dulu 2012 nih gue ceritanya di kampung tuh kan bapak sama ibu tuh berantem terus. Nah, jadi berantemnya bukan berantem di rumah. Jadi ibu saya itu ada di Taiwan, bapak saya itu ada di Malaysia. Berantemnya dia via call? Via phone digabung bertiga. Nah, dan aku dengar, bilang kalau kalian tuh bertengkar, udahlah, gak usah kalian ngirim-ngirim uang apa sama aku. Jadi aku biar kerja sendiri, aku gak usah aku dianggap anaknya. Kalau kalian mau cerai, Iya, gitu loh. Tapi mohon maaf, aku potong.
Tapi nggak sampai terjadi kan? Enggak, alhamdulillah. Jadi memang cuma wacana aja. Jadi ya. wacana untuk bercerai itu kan. Tapi kan namanya seorang anak melihat orang tuanya itu bercerai kan terlalu gimana kayak ya udah stres lah ya. Jadi kayak udah jauh-jauhan ya kan, udah jauh-jauhan terus bapak di Malaysia, ibu di Taiwan, aku di Madura. Jadi kayak kurang harmonis lah hubungan mereka. Jadi kayak yang Bapak dan ibu di luar negara Indonesia itu ngapain sih? Nah, kalau ibuku ya kalau bahasa gampangnya dan bahasa hinanya itu adalah kayak yang sering dihina, ibu pembantu. Wah, serius ini? Iya, TKW, TKI, TKW ya? Iya, Jatuhnya iya. TKW ya kan? Iya, iya. Jadi ibuku itu kerja di Taiwan menjadi seorang TKW dan bapakku TKI. TKI sama TKW sama nggak sih? Ya beda dong. Apa TKI apa? Tenaga kerja wanita. TKI tenaga kerja Indonesia. Walaupun mereka juga menggunakan TKI negara apa? tenaga kerja Indonesia. Tapi itu biasanya mayoritinya kan bisa cewek bisa cowok. Ya pokoknya bapak itu adalah seorang TKI lah, anggap TKI, bukan PKI ya. Bukan. Masa ini? Muncul. Oke. Iya. TKW, ibu, bapak TKI. Jadi mereka kalau bapak menjahit, kalau ibu itu ibu rumah tangga lah. Kayak pembantu ibu rumah tangga. Seperti itu loh, Bro. Aku ini mohon maaf nih bukan gimmick, aku baru tahu loh. Iya. Ini baru tahu banget. Halo, assalamualaikum. Ada tisu nggak? Ini kayaknya kita. Tisu. Aduh. Ini kayaknya kita ini. Kayak mana nih podcasternya? Ini podcast nggak siap semua. Ini kru kayaknya gimana? Bro, ini bukan tisu basah. Jadi kayak misalkan kita mau tisu basah, berarti muka kita tetap aja keringet. Magic power. You know? Ada yang tahu? Wah, langsung ada. Ini podcast terling laula ini. Podcast yang memang terbarbar kan, bener kan, dari awal kita udah bilang terbarbar banget. Tapi di samping itu semua jujur aku sedikit bahasa Inggrisnya speechless ya, ya gitu ya. Speechless, bukan staples ya. Bukan staples beda gitu. Kalau bahasanya aku baru tahu bahasanya bapak dan ibu itu memang tenaga kerja yang ya maksudnya itu bukan hina sih, kan halal gitu. Nah, tapi aku yang sering dihina seperti itu, brother. Jadi setiap Irwan main sama teman-teman, bahkan sering ketemu sama anggap musuh Irwan, anaknya pembantu kamu. Anaknya tukang jahit. Tapi kamu buktikan dong sekarang. Saya akan menjadikan motivasi itu. Siap. Itu cambuk bagi saya. Tunggu dulu. Sebelum lu ngomong seperti itu, lu harus dicerna dulu. Sebelum apa yang kau omongkan itu nanti akan berbalik pada dirimu. Pada dirinya. Iya. Benar. Jadi Irwan itu sangat termotivasi banget dengan omongan dia. Bukan termotivasi ingin menjadi seorang penjahit dan bukan berarti menjadi seorang pekerja kayak ke luar negeri, bukan. Iya. Jadi ingin membuktikan nama orang tua lah. Nama orang tua saya tuh kok dihina sih orang tua saya. Padahal kan nggak ada, di ibarat kata nggak celah dia, nggak ada hubungannya kan. Nah itu yang bikin saya sampai berangkat ke Jakarta dan Irwan memutuskan untuk bekerja seorang mebel di Jakarta Selatan di daerah Cilandak. Ya. Mebel tuh maksudnya buat meja gitu bikin. Buat meja, lemari, pokoknya. Wah, sama Pak Jokowi. Iya, jadi maksudnya ya ini Bismillah jadi presiden suatu saat. Amin ya Allah. Minimal jadi pangeran dulu deh. Iya. Di Sumeneb ya. Kan bentar lagi tuh Madura katanya mau jadi negara tersendiri gitu. Ya enggak, Pangeran Sumeneb kan memang Pangeran Sumeneb. Oh iya benar. Nah, seperti itu. Aduh Allah. Berarti bener-beneran jadi presiden ya. Amin ya. Kita doakan ya teman-teman. Karena terus terang yang kalau kulihat ya sebanyak talent artis ya. Kalau aku udah bilang kamu tuh dia artis lah, artis nasional. Amin ya gitu Allah. Sebanyak artis yang udah aku pernah kenal gitu ya kan, mungkin ada teman-teman kita yang lain gitu. Ya kamu lumayan humble gitu sama teman-teman dan mudah akrab dengan orang-orang baru. Gini brother, lu ngomong seperti itu gue langsung merinding. Iya bener ya. Gue langsung merinding ya. Kenapa gue bukan mau setelah kau bilang gue humble, gue langsung mekar kuping gue enggak. Iya. Tapi itu memang harus seperti itu. Iya. Yang pertama jika ingin punya saudara banyak, merinding terus ya. Merinding terus ya saudara. Jadi ketika mau mencari apalagi kita kan datang ke Jogja ini minta tolong. Iya. Bukan mau nolong. Iya. Meskipun kita kata kamu aku adalah artis nasional yang punya nama di Jakarta, terus sering masuk TV. Terus semena-mena gitu kita datang ke daerah orang terus kita mau nolong orang itu, bukan. Justru aku yang datang, aku minta tolong. Wow.
itu yang sampai sekarang. Tapi kalau dalam kacamata aku ya, yang kulihat malah justru kamu yang lebih banyak menolong. Wah, itu penilaian orang ya berbeda-beda. Beda-beda. Tapi kalau untuk saya minta tolong untuk menjadi saudara kamu. Saya minta tolong untuk menjadi apa yang kamu yang mau kamu iniin, aku juga pasti bakalan nolong. Jadi saling tolong menolong. Simbiosis. Iya. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi itulah tahun 2012 aku menjadi seorang mebel. Itu sangat pahit banget, brother. Itu prosesnya berapa lama sih tinggal di Jakarta itu ikuti proses itu? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun, setahun. Berarti Irwan bisa dong bikin meja gitu-gitu? Bisa. Jadi justru Irwan itu bukan produksi yang baru. Justru yang kayak misalkan Irwan tuh cari di tempat-tempat orang-orang yang sudah di kayak gini nih, ini rumah-rumah yang udah rapuh, jadi Irwan ambil lagi, Irwan ulas renovasi ulang lagi, aku jualannya ke bule gitu-gitu kan. Di Kemang kan banyak bule, bule. Meskipun aku nggak tahu bahasa Inggris, aku udah bismillah. Serius nggak bisa sih? Tapi bisa, bapak ibu pasti bisa dong? Kalau bapak nggak bisa, kalau ibu udah pasti bisa bahasa Chinese, bahasa Hong Kong, bahasa Taiwan, bahasa Inggris. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bisa. Berarti ibu udah lumayan lama juga. Sebelum ke Taiwan memang ke Arab dulu. Oke. Di Arab dulu. Jadi seperti itu. Ini nggak apa-apa sambil nyantai ya? Boleh dong. Kita memang pengennya ya kita ngobrol gitu loh, bukan podcast ini ya. Ya amin kalau bisa jadi podcaster seperti Deddy Corbuzier ya. Amin. Itu keren banget. Ini adalah sebenarnya kita boleh ini kru. Mau ikut-ikut terus. Oh, iri ya. Iya. Orang kita ngerokok juga. Apa maksudnya? Minta rokok juga. Udahlah, itu intermezzo ya teman-teman. Intermezzo lagi. Jadi biar kalian nggak tegang ngeliat video ini. Karena ini bakal panjang loh ceritanya. Iya, ini bisa lebih dari 5 jam. 5 jam 5 hari. pakai part 1 part 2 kali ya. Oke. Keren loh. Kalau aku mendengar perjalanan awal kamu merintis di Jakarta itu di tahun 2012 hingga 2 tahun ke depan berarti 2014 ya. Ya kan? Berarti itu lumayan lama loh. Sekarang gue yang nanya sama lu. Oke, siap. Selama lu menjadi seorang penyanyi, lu kan juga bisa nyanyi, bisa main gitar. Sekedar sih. Enggak lah, Bro. Lu kalau gue lihat-lihat, gue amati lu ternyata di Kota Pekanbaru banyak yang tahu beliau. Gitu loh. Ya, Pandi ya. Dia sering ngisi di kafe, sering pokoknya sering bernyanyi lah. Nah, maksud gua pernah nggak lu nyanyi ditimpuk pakai air kencing? Lu nyanyi ditimpuk pakai batu? Lu nyanyi pernah ditimpukin pakai mercon, pernah nggak? Serius lu? Lu gua tanya sama lu. Aku nggak pernah. Gua pernah. Kok bisa sih? Nah, jadi itu rasis banget loh kalau udah sampai air seni banget. Air seni yang paling gue kerasa banget tuh air seni. Ingat lagi. Gila lu itu. Aduh, ini merinding lagi gue. Ini Irwan belum pernah cerita ke siapa-siapa ya? Belum. Jadi ini spesial buat Irwan gue ini. Jadi ini pengalaman banget, brother. Iya. Dulu gue bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal banget. Gue kelas 4 SD. Gue ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal, yang dikenal banyak orang, banyak fans, punya asisten, punya segalanya. Itu adalah cita-cita yang paling nomor 1 yang pernah gue idam-idamkan gitu. Setelah gue pengen jadi polisi, setelah gue mau jadi TNI. Kalau jadi polisi pasti bisa, karena tinggi badanmu mencukupi. Aku pengen tapi tingginya banyak banget kurangnya. Enggak, soalnya kalau kepolisian sekarang kan ya seperti itulah ya. Nggak perlu diulaskan kembali, rahasia umum. Terus maksud aku kayak dulu nih, gue pernah nyanyi gitu kan. Gue kan seorang penyanyi dangdut dulu. Iya. Awal-awal tuh selawat dulu baru ke dangdut. Nah, gue dangdut nyanyi pernah dilemparin kencing banget, kena di badanku, kena di semua mau badanku dan air kencing itu gue ambil pakai tangan gue jilat. Buat apa? Nah, gue gini, ya ampun ya Allah, gue sampai diginiin, gue sampai dilempar kencing. Mudah-mudahan ini ada jadi obatku untuk menjadi orang yang sukses. Ini adalah hinaan. Itu benar. Ini gue. Makanya, ya Allah, ini adalah cambuk buat saya. Saya dilempar kencing, saya dihina, saya dicaci pun, saya ambil air kencing itu dan saya jilat dan mudah-mudahan ini jadi obat buat ke depan. itu yang pernah gue alamin dan itu sakit banget tau. Banget. Ya gimana? Ya kita yang biasa di entertain ya, terlepas daripada apapun ya, kita menjadi musisi itu ya pengen menghibur intinya kan gitu. Sampai bapak gue juga
waktu kecil. Kenapa? Kencing Pak. Aku bilang. Ya Allah, nangis lah kita berdua pelukan. Itu Tunggu, ini kejadiannya setelah Irwan di DA atau enggak, belum? itu masih kecil. Wow, itu Masih membekas banget. Ya, Makanya gue akan menjadi factory sejati. Apapun yang terjadi, apapun tempatnya, apapun itu rintangannya, itu akan gue lakukan. Yang penting itu halal, yang penting dia menjadi kayak Irwan bisa banyak saudara, banyak teman. Itu bekas buat aku sampai sekarang, brother. Itu penghinaan banget. Ya mungkin yang mungkin yang lakuin itu nontonin ini gitu ya. Mungkin buat teman yang dulu pernah lempar gue pakai plastik kencing, gue inget banget plastiknya warna hitam. Kirain itu air gitu kan. Terus pas setelah kencing, gue ambil nggak apa-apa. Gue bener-bener jilat tuh. Mudah-mudahan ini jadi obat. Menjadi obat kesuksesan gue setelah gue dihina. Tapi Irwan nggak pernah membenci mereka? Enggak. Gue nggak pernah dendam sama dia. Sama orang yang pernah hina gue di kampung gue. Sama orang yang pernah benci gue di sekolah gue, di kampus gue, di orang-orang terdekat gue tidak akan pernah benci sedikit pun sama mereka. Sampai detik ini pun siapapun yang membenci aku, itu akan menjadikan obat buat aku. Aku akan senyum sama mereka dan aku akan bantu mereka. Suatu saat dia lagi terjatuh, aku akan rangkul lagi mereka. Wow. Karena tujuan gue nggak mau cari musuh, bro. Yeah. Gue nggak mau cari musuh. Gue ke Jogja, Nawa itu aja. Gue ninggalin kota besar yang pernah bikin sayap gue lebar. Yeah. Dan pada akhirnya gue ke Jogja, Nawa itu gue ajak bapak, Pak ikut. Ngapain? Ngamen. Serius? Iya, ngamen. Tapi lo nggak maluan? Maksudnya kan ya gimana ya, kayak downgrade gitu loh. Gini, biasanya lo di panggung gede gitu kan, tiba-tiba itu adalah keputusan yang sangat berat. Iya. Itu apa ya? Gue mikir lagi, kayak seleksi hidup gue, kayak ya Allah, gue banyak banget orang yang tahu gue, banyak fans gue sampai sekarang masih terkoordinir. Iya. Ya, kemarin masih tuh solid. Baru kejadian ya Irwanku ya. Anniversary Irwanku ke-7 tahun. Jadi keputusan yang sangat berat, gue harus ninggalin kota besar gue. Maksudnya ya Sumenep ya. Yeah. Yang pertama Sumenep, yang kedua Jakarta yang pernah bikin gue, nama gue tenar. Gue putuskan gue menjadi pengamen lagi. Kenapa? Gini brother, bola itu bulat ya. Bukan bercanda nih. Bola itu bulat dan dia pasti ada tempat untuk ngisi angin. Dia ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada di tengah, kadang ada di samping, kadang ada yang di belakang, bahkan kadang dia akan terjadi ada di atas lagi. Yeah. Jadi pada intinya gue harus menjadi seorang penyanyi. Gue runner up 3. Gue memutuskan untuk udahlah di dangdut gue untuk sementara ini karena pasarannya sekarang lagi down banget, nggak ada ini, corona ini sangat mencekam banget. Jadi gue memutuskan untuk ngamen. Gue Bismillah, gue berangkat ke Jogja untuk bener-bener lillah mencari uang, mencari rezeki, mencari saudara, mencari persahabatan. Udahlah, berapapun yang gue dapetin itu akan menjadikan obat buat saya. Nah, gini loh, setiap saat itu pasti akan ada perputaran. Pasti ada yang di atas, kayak nanti ada penyanyi baru dangdut. Kalau gue bertahan di situ, menjadi seorang penyanyi dangdut dan gue di Jakarta, apa kabarnya ketika orang pendatang baru ini datang, terus dia di atas kita dan kita di bawahnya dia? Jadi gue lebih memilih menghindar, tapi dengan tetap gue penyanyi dangdut klasik, tapi setara. Meskipun dia mau jadi apa, gue masih dibutuhkan. Gitu. Tapi rivalitas itu hanya ada di televisi kali ya? Masalah seperti itu kan ada aturan-aturan ya di TV kan. Jadi setiap ada yang baru, yang lama
Yes. Paham. Udah rahasia umum banget. Ya. Jadi aku lebih memilih untuk ya udah aku menjadi pengamen lagi. Ya. Aku berjuang dari nol lagi. Tambah-tambah di Jogja gue cari saudara dan pada akhirnya ketemu Tapi kalian memang semua. alasan utama untuk cari saudara itu dapet banget. Lu welcome sama siapa aja gitu loh. Ya aku yang ngerasain ya, kita kan baru kenalnya berapa bulan sih gitu ya. 2 detik 500. Iya bener. Aku ngerasain banget dia bisa welcome ke siapa aja gitu loh. Dan aku salutnya dia tuh bukan orang yang, maaf kata ya, bukan kancanya lokal loh. Lu tuh kancanya nasional. Hampir kan aku udah cerita sama lu kan. Mertuanya aku sendiri aja ngefan banget sama lu gitu. Makasih ya. Mana uangnya? Tapi itu fakta. This is fakta banget, the real. Iya. Pokoknya gue. Karena gini loh, orang melihat sosok Irwan, khususnya di tempatku ya, melihat Irwan itu sosok orang yang berangkat bener-bener dari deso, gitu. Yang berhasil menggapai mimpinya di pusat sana, di Jakarta lah ya, di nasional sana, sampai runner Dangdut Academy 2 juara 3 itu suatu hal yang sulit loh. Karena dulu kan sistem vote-nya kan ya kirim SMS kan. Nah kirim SMS itu kan nggak semua orang yang mau bela-belain habisin pulsa. Minum. Terus, kenapa gak ketawa? Enggak, airnya bayangan banget. Kan gue udah bilang, celurit gue tuh goib. Air gue pun juga goib. Iya benar. Jadi, udah jangan inilah. Iya. Jangan terlalu banyak bercanda. Ntar kentutnya mau bau. Tapi ya benar. Itu aku kan juga dari kampung ya kan. Tapi bedanya aku memang nggak ada iming-iming pengen kenal, pengen itu enggak. Karena ya juga salah satu faktor juga umur udah berapa gitu ya kan. Tapi brother, ingat ya. Orang yang umurnya tua sekalipun jika Allah memberikan ya udah kun fayakun ya, maksudnya kamu akan jadi. Jadi ya udahlah, kita mengalir aja. Meskipun kita umur kita berapa, meskipun kita gimana, ya udah ikhlas, ya konsisten. Ya udah berdoa, udah. Jangan sombong aja udah. Intinya itu. Iya sih. Kalau aku sih ya lebih ke mana ya? Ya sama sih yang di tujuan awalmu tadi, aku lebih pengen banyak saudara. Saudara, serius. Karena itu rezeki loh. Bener banget. Lah, aku kenal kamu tuh ya rezeki banget buat aku gitu loh kan. Sama juga teman-teman yang lain juga gitu. Ini bukan gimmick ya, bukan atau pengen pansos di depan orang gitu, enggak. Aku tipikal orang yang memang juga enggak pengen pansos dari dulu gitu ya kan. Tapi ya memang di mana ya? Aku melihat sosok Irwan itu, ya dia bisa menjadi sosok teman, juga bisa menjadi sosok adik, juga bisa jadi sosok abang. Meskipun maaf kata mungkin umur lebih tuaan aku daripada dianya. Tapi kamu lebih kelihatan pendek. Iya. Makanya kemarin digelar Sitri si Ateng kampret tuh Sitri emang. Tapi bro, orang pendek ya. Kamu jangan pernah terhina dengan bahasa pendek. Gini, kakakku sama seperti kamu pendeknya. Nah, sampai sekarang mukanya gitu-gitu aja udah. Ya, itu dia. Awet muda. Nah, ya itu. Merasa awet muda? Kayaknya gitu. Tua banget sih. Tapi ya memang seperti itulah faktanya. Nih, minum. Akhirnya nggak bayangan ya. Nah, itu dari siapin in frame deh. Aduh, ini. Coba sapa-sapa dulu. Halo, apa kabar? Halo teman-teman. Ini adalah kiper. Iya, kiper. Kiper nasi. Pak. Iya. Oh, gelandang. Besok gue main bola dong. Main bola ya? Lu juga main bola atau gimana? Aku biasanya sih ngekor aja sih. Iya. Soalnya ya daya tahan tubuh kurang. Bersulang. Oh, bersulang. Iya. Minum teh aja. Teh ya beneran loh ini teh nih. Teh. Sponsor masuk ya? Oke. Iya, teh yang ada alkoholnya. Enggak lah, enggak. Enggak. Puasa kita puasa. Iya, Allah Akbar. Enggak boleh. Enggak boleh. Iya kan? Tapi ya seperti yang aku cerita tadi tuh, kamu dapat banget memang kesan pertamanya pengen cari teman, emang dapat gitu. Amin ya Allah. Karena kamu bisa welcome ke siapa aja, ke siapapun. Nah, itu yang aku buat salut. Kamu tuh bukan artis yang dalam kancah lokal lagi, udah kancah nasional, bisa welcome ke siapa aja. Dan malah banyak memberikan kontribusi ya ke aku secara pribadi dalam artian seperti ini. Banyak pemikiran-pemikiranmu yang kamu tuangkan mungkin dalam ketidaksengajaan mungkin ya kan. Tapi membuat aku berpikir, iya benar juga kata si Irwan ini musik mesti digini nih, mesti digini ini. Jadi aku punya warna gitu loh.
Tapi kembali dengan cerita awal, kamu tuh sebenarnya bukan vokalis dangdut kan? Nah iya, gue dulu seorang penyanyi sholawat Ya. yang kemana-mana tuh nyanyi di setiap mana sholawat kecamatan-kecamatan itu pasti ada sholawat, ada musola. Di Sumeneb. Yang paling banyak kalau sudah acara Maulid Nabi atau imtihan, nah itu gue sering ngisi di situ. Jadi ngisinya ada lomba per musola, namanya dulu Al Ihsan apa Al Ikhlas ya, musola gue. Jadi alhamdulillahnya gue bukan penyanyi tapi dulunya gue merasa gue nggak pede gue nyanyi gitu. Tapi kok mereka semuanya support gitu, teman-teman. Ya udahlah nyanyi aja kamu yang jadi vokalisnya gini. Nah dicocokin lah sama Ustadz sama Pak Kiai lah ya. Udahlah kamu nyanyi aja gini. Ya mau nggak mau namanya guru kita sendiri kan. Iya benar. Kita nggak boleh nolak beliau. Ya, pada akhirnya nyanyi ikut lomba kemana-mana. Ya hadiahnya jujur banget tuh, inget banget hadiahnya buku satu. Oh iya. Buku itu loh. Kayak zaman SD dulu kali ya. Kan ada buku yang merek yang paling bagusnya apa, Iya. yang paling jeleknya itu kan tipis banget. Nah, gue dapat itu yang satu pak itu. Terus sama jam dinding. Jam dindingnya ada gambar foto nggak? Biasanya gitu. Anggota DPR gitu. Biasanya. DPR banget sih bro. Iya. Jadi gini, dapat terapi. Jadi terapi gua di rumah tuh sampai dari deret ke deret sampai tuh panjang banget. Sertifikat gua segini banget. Tapi ini tropi solawat semua. Tropi solawat semua. Solawat semua. Wow. Jadi bukan penyanyi dangdut. Awal bener-bener nginjek vokal. Bro. jadi vokalis. Jadi pertama kali solawat. Itu di Kecamatan Bluto, yaitu ada Kabupaten Sumeneb. Itu juara 2. Awal pertama kali aku juara 2, inget banget juara 2 dan pada akhirnya terus ikut lagi juara 1. Ada yang kayak misalkan kadang juara 3, ada juara 1, tapi lebih banyak juara 1-nya alhamdulillah. Setelah beralih ke situnya, ke dangdutnya? Pertama setelah kelas 4 baru nyanyi dangdut. Oh, nah, oke. Nyanyi dangdut dulu nih, dangdut. Bapak punya andil atau ibu punya andil nggak dalam mendidik suara? Yang paling andil banget bapak. Oh serius? Mau hujan, mau sakit, mau apa gelap gulita apa segala macam kita naik motor kemanapun. Bapak yang anterin terus. Dia selalu manjain aku karena aku ditinggal ibu. Ibuku kan menjadi seorang TKW. Ninggalinnya bukan dalam tanda apa ya? Iya kerja. Nah disitulah aku jadi penyanyi dangdut dan aku nyoba di dangdut itu cuma sekitar sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Kelas 6 SD gue menyanyi dangdut itu sudah mulai dihina karena penyanyi cowok itu kan dulu karena dangdut sukanya bilang Goyang Cesar ya dulu ya. Cesar sama yang rock mini yang kayak gitu. Jadi laki-laki tuh tidak pantas menyanyi di dangdut kalau nggak ada yang rock mini. Iya benar. Jadi pasti akan dihina banget gitu. Apalagi kayak aku juga ya Allah laki-laki kan nyanyi dangdut ditimpuk-timpuk gitu. Tapi ya emang zaman dulu tuh sih rasis banget sih. Rasis. Kalau cowok penyanyi dangdut tuh pasti dalam tanda kutip tuh ya olga banget gitu. Nah, iya kan? Udah ya, assalamualaikum. Iya bener kan? Tapi itu fakta loh. Iya, nggak di Madura, nggak di Jawa, di kampungku Sumatera sana juga sama seperti itu gitu. Iya, jadi gue menjadi penyanyi dangdut itu karena gue sering dihina lagi sama temen. Setiap gue deketin cewek, ya masih SD kelas 6, enggak penyanyi dangdut. Iya, jadi kayak ya udah dah. Udahnya itu barulah, hai, klink deh. Kamu kameramen kok main HP. Nah, udahnya itu gue nyanyi, gue sama posisi seperti sekarang. Nawa itu saya mau ninggalin dangdut. Wah, nah, kenapa tuh awal untuk ya kan dihina berada. Iya siap, oke. Nawa itu saya mau ninggalin dangdut. Bapak marah-marah. Apain kamu sudah terbentuknya? Gue udah didik lu sebagai penyanyi dangdut, kenapa lu? Pak, sekarang tuh gaul. Iya. Sekarang tuh gaul gini. Gaul kayak gini, gaul tuh kayak gini. Itu prinsip bener sih. Itu kalau caleg-caleg kalau foto pasti gini terus ya. Nah terus udahnya itu baru gue jadi masuk SMP. Nah itulah pembaruan
sangat pembaruan dan itu warna baru. Nah, masih zaman-zamannya dapatkah aku memeluk. Nah, ST12. Jadi gue seneng banget sama Charlie segala macam. Oh, ini nih gue panutan gue. Nah, di situ mulai gue bentuk gue bukan penyanyi dangdut dan gue sekarang berdiri sebagai penyanyi band. Penyanyi band pop lah ya, pop. Kemana-mana sudah. Oh kabar sehat ya? Iya. Ya, jadi kayak gini terus lah brother. Asroy boy. Iya. Terus disitulah mulai di SMP tuh sudah mulai kayak nemuin pacar gitu. Udah, Oh jadi dulu waktu pas dangdut ngefan, ada yang ngefan gitu. Jadi kayak dangdut nggak ada malah. nggak. Malah di dangdut gue malah nggak ada sama sekali sih. Ya cuman ya biduannya aja yang peluk-peluk gitu. Iya kan doyan. Anak kecil kan belum sunat waktu itu. Iya dia mau nyunatin kali. Nah nyanyi pop lah. Iya. Di orientasi siswa gue perkenalan gue Irwan, gue seorang apa namanya ya bilang Jadi ikon lah ya. penyanyi dangdut dulu. Iya, kena sorak ya. Ya kue putu. Iya. Bener. Iya. Terus tiba-tiba gue ya udah. Tapi gue sekarang mau nyanyi dangdut, mau nyanyi pop. Nyanyi pop lah. Nih, pas zamannya tanpa ku tahu salahku. Angkasa. Iya. Sama lagu itu. Apa ST12? ST12 ya. Pinter banget ya padahal. Iya, soalnya enggak. Padahal gue cuman enggak. Ini kayak kuis loh tadi. Kan lagu itu. Kayak kuis loh jadinya. Aku bisa nebak-nebak lagu. Iya. Oke. SMP banyak kita tuh. udah Banyak beralih. tuh yang kayak misalkan satu orientasi sama aku udah banyak tuh yang suka-suka sama aku. Nah, disitulah aku nyalonin sebagai ketua OSIS. Waduh. Nah, nyalonin ketua OSIS dapat. Oh, dapat Wakil. Oh, jadi lumayan lah ya. Lumayan kali ya. Yang ketua OSIS sekarang jadi apa? Ketua OSISnya Sekarang wartawan. Iya Ketua benar. OSISnya jadi wartawan temen Bener gua. loh. Yang badung-badung kayak kita-kita gini dulu ya. Wah. Enggak, jangan salah. Kebenaran langsung jadi malah Yang kebetulan. malah yang jadi premannya yang suka malak-malak di itu. Ya. Di situ kan. Kamu salah satunya? Di SMP. Enggak, serius jadi ustad. Serius? Astaga, serius yang waktu SMP gue nagerget gua, mukul gua segala macam. Sekarang jadi ustad. Gimana coba? Yang kayak kita. Alhamdulillah kayak misalkan Iya. Nah, bahasanya sudah alhamdulillah. Iya. Gimana alhamdulillah. Nah, banyak tuh cewek, Bro. Iya, banyak cewek, iya. banyak yang suka-suka deh. Bro, kayak Kak Irwan. Yaps. Lu pacaran pertama kali kapan? SMP. Serius? Iya. Aduh, ini Sri Idaria Ningsih. waduh disebutin. Itu udah jadi bini orang kali. Sekarang enggak. Oh, masih belum. Belum insya Allah. Enggak tahu ya. Tapi itu cinta pertama atau cinta monyet sih? Itu monyetnya jangan ke kucing aja deh. Itu cinta pertama. Cinta pertama. Itu justru dia adik kelas gua. Oke. Jadi gua kelas 3, dia kelas baru dua. kelas 1. Enggak, Oh, baru kelas kelas satu. baru Oh. kelas 1 karena di situ Masih halus banget loh itu bulu ininya maksudnya. bulu kumis ya. Offset ya. Nah, di situ lah gua. Nah, itu Sri Daryaning sih sekarang ya kalau lihat ya kamu dulu yang pernah manggil aku Dennis kan? Iya. Kok Dennis sih? Kok Dennis? Waduh. Kan dulu masih ada film-film Iya, kayak Roma, Dennis. Wah, kok Roma Irama sudah Roma. jauh banget sih kamu. Itu yang kayak Rizky Aditya, Oh, Rizky iya, Aditya iya, sama iya, iya, iya. si Chelsea. FTV ya? Iya, yang dulu. Iya. Jadi aku dia manggil, Dennis kamu di mana? Ya udah melatih aku di sini. Iya. Dulu ya. Sekarang masih kontak gak sih sama? Enggak. Jadi nggak ada reunion. real semuanya untuk mantan-mantan gue nggak ada yang kontek-kontekan sama gue lagi. Jadi yang di SMP itu juga apa namanya? Apa ini emang cantik sih, Bro. Cantik banget. Banget. Ya nggak Kamu mungkin nonton lah, kan? nggak mungkin nggak cantik. Pas pasti. Terus udah kalau langsung, kesuat banget. Tapi dulu yang ninggalin dia kamu apa dia yang ninggalin kamu sih? Insya Allah gua. Kenapa gitu? Alasannya? Apa alasannya karena udah ada pilihan yang lebih baik lagi? Oh enggak, saya playboy, Bro. Aduh. Sadap kan? Fakta. Iya. Fakta yang tidak kalian tahu pas ada waktu saya SMP, Iya. SMA lebih parah lagi. Karena sudah tahu-tahu menang. Oh iya benar. Ya, Udah akil balik lagi ya. Karakter ya udah power lah, Bro. Iya. Oh, ini kok cewek kayak
bibirnya tebel banget. Makanya Kameramen nggak ada. mereka kayak babi. Tapi ya di zaman SMP, zaman SMA itu ya memang awal-awal cinta pertama, cinta monyet itu ya, yang kata gue lihat itu cinta monyet itu emang bener kejadian loh. Iya, monyetnya cinta monyet kan? Iya, monyetnya yang bercinta gitu, jangan kitanya. Iya, jadi itulah pengalaman-pengalaman. Itu yang pas waktu SMP. Nah, Keringet dong. alhamdulillah. Ini Enggak tuh kebas nggak sih? Kebas sih. Kebas gak sih muka gua? Jadi gini. Nah, pas waktu gua SMP itu kan sudah. Kayaknya rambutnya lebih kelihatan lebih gitu loh. Tunggu dulu ya. Nah, gitu kan kayak kita pulang masjid nih. Iya. Jadi gini. Gua tuh udah dikenal ketua OSIS, jadi kayak wakil ketua OSIS di SMP. Udah banyak cewek-cewek yang Ngantri cantik-cantik ya? ya, Iya, yang iya, cantik-cantik. Ini fakta nih, benar-benar. Itu tidak ada yang dibohong-bohongin. Iya. Ya pasti ngelihat lah mantan-mantan aku. Amin ya. Mudah nanti aku arahkan ya gimana Iya, caranya tapi, Bro. Gampang nanti kan tekin kemana-mana, Iya. sumenep segala macam. Iya, Madura. Viral Madura. Ada nggak sih hashtag Madura Post itu ya? Apa ya? Hashtag mantan Irwan nonton yuk gitu. Iya, boleh ya. Diramein. Nah, terus, Iya. nah waktu itu gua SMK lah. Iya. Setelah lulus dari ini SMP, nyampe SMP langsung SMK. Iya. Bukan SMA berarti ya? udah putus tuh sama pacarnya. Enggak, maksudnya enggak Cari SMA yang gitu, Rasa-rasa ambilnya SMK. anggur merah. Nyambung lu ya. SMK, jurusan? Aku administrasi perkantoran. Waduh, jadi niatnya pengen jadi anak kantoran ya? Tapi lulusan dangdut. Emang nggak nyambung ya? Nih, gua jurusan administrasi perkantoran. Sekarang ini hukum. Iya bang. Nah, Terus lebih aksesnya di dangdut? lebih eksis di dangdut. Sekarang di pengamen. Nggak, Aku. pengamen nggak perlu pakai sarjana kali ya? Nggak perlu makanya ya. Kuliah tetap apa segala macam. Nah, di SMK itu gua orientasi lagi, brother. Nah, gua pengen banget punya band. Nah, gua kan cuma penyanyi pop waktu itu Iya, kan di iya, SMP iya, kan. iya, iya. Gua pengen punya band gitu. Punya band. Nah, pada suatu ketika orientasi siswa malam-malam, nah, gua grup apel. Nama setiap kelas itu ada apel, ada anggur, ada apa. Nama grup band? Enggak, nama ruangan siswanya. Oh, ada ya kayak gitu ya? Yang kan MOS. Oh, pas MOS. Jadi iya, MOS ya, apel jadi kayak kita misalkan bikin topi tulis ada apelnya. Iya, gitu, iya, atau iya, gimana. iya. Nah, jadi gua di situ MOS malam-malam itu orientasi siswa gua nyanyi. Nah, viral lah lagi lagunya Bang Charlie. Kau gadisku yang cantik. Nah, disitulah tiba-tiba pada saat waktu itu ada salah satu cewek yang gue pandang terus tuh. Coba lihat aku di sini. Nggak kebayang tuh beceknya. Iya masuk keringat. Iya, keringatnya. Terus udahnya itu, gue turun ke bawah, gue ngasih mawar tuh. Serius lu? Iya. Asu. Terus gue ngomong di depan, itu baru mau masuk SMK, gue langsung bilang, malam ini di banyak semua orang, semua tahun. Dia seletingmu juga atau kakak kelas? Seleting. Oh, seleting. Oke. Jadi dia grup lain gitu. Iya. Di tempat maksudnya. Katakanlah strawberry lah namanya. Ya strawberry lah ya. Jadi aku nyamperin dia, gue kasih mawar merah ke dia, terus gue ngomong, gue malam ini nembak lo. Maksudnya nggak ada lo gue, maksudnya gue, aku pengen sama kamu nih, deh gitu deh. aku malam ini ditonton semua para siswa-siswi, mohon maaf sebelumnya saya memberanikan diri, gue suka sama dia. Terus tiba-tiba gue kasih gini, mau diterima terserah, maksudnya diterima alhamdulillah, nggak diterima juga apa. Terus terima. Itu kan kayak kejadian di film-film ya, tapi itu memang Itu real terjadi. fakta terjadi. Itu anaknya itu mantan gua orang Kebun Dadap. Seronggi. Nah, Kalau nonton ayo ini. nonton ya. Nonton sekarang. Iya. Nonton lah. Itu SMK kelas 1. Kelas 1. Baru mau masuk, belum jadi justru ini kan. Iya. Nah, gua nembak dia di banyak orang tuh. Wah, asik tuh. Jadi kayak, nah disitulah cewek-cewek mulai mengenal aku. Karena kekonyolan aku dari kecil memang kayak gitu. Iya. Jadi konyol. Aku orangnya memang selalu konyol dan selalu ya udah selalu heboh gitu. Iya. Jadi ya udah aku nembak dia dan dia nerima gua dan
Pada akhirnya ya udah pacaran lah. 2 hari putus. Serius. Kenapa putus? Serius 2 hari putus. Kenapa putus? Ya enggak, apa ya, gue kan orangnya bosenan ya Bray ya. Oh, tapi maksudnya belum mencicipi. Belum mencicipi. Apa sih namanya? Belum assalamualaikum tapi ya. Bukan seperti itu, tapi kan. Apaan sih? Jadi gue pacaran inget banget dulu ya Allah. Hanya untuk status doang gitu ya? Gue main ke rumah dia, gue dibawa ke pinggir pantai, bukan pantai ya, jadi kayak rawa-rawa. Di bawah tuh banyak buaya. Waduh, Serius berarti. buaya darat ini cuma satu ya? Terus gue ke atas, naik ke atas kayak ada tempat bukan ruko ya, apa ya kayak gazebo, tapi dia naik ke atas, berdua lah di situ. Nah, Ngapain? Sebar mesem. Enggak dong. udah lah, itulah masalah. Rahasia umum lah ya. Tapi namanya jangan disebut lah di sini. Mana tahu udah jadi bini orang. Oh jangan, nggak sebut saya. Jangan ya. Nggak sebut. Tapi kalau dia nonton pasti ketawa kecil-kecil. Iya, inget tuh geli-geli. Udah selesai di situ. Iya, Terus lama-lama kelamaan ya apa namanya? Gue putus dari dia, gue pacaran sama kakak kelas. Kakak kelas. Gue kelas 1, dia kelas 3. Anjay. Harus nonton dong. Mantanku harus nonton. Harus nonton nih, mesti banget. Tunggu, pernah nggak lu pacaran sama guru? Nggak pernah. Serius nggak Nggak pernah. Tapi kalau guru yang suka sama aku, ngejar-ngejar iya. Serius? Ada, tapi gue nggak mau ngomong. Jangan sebut. Yes. Bahaya itu. Bahaya banget. Iya. Oke, setamatnya dari sekolah, itu langsung hijrah. Kuliah. Oh, kuliah dulu. Kuliah dulu dong. Kuliahnya di mana dulu? Kuliah di Universitas Wiraraja Sumeneb. Di Sumeneb ya? Iya, Universitas Wiraraja Sumeneb. Wiraraja Sumeneb. Berapa tahun? Ya 2 tahun udah itu langsung berangkat Jakarta kan. Pokoknya setamat kuliah itu baru hijrah ke Jakartanya. Maybe. Lu nggak cocok pakai gitu. Maybe gitu. Oke. Jadi niatnya dulu hijrah ke Jakarta bukan langsung ikut dangdut dong. Iya. Pengen jadi advokat ngikutin Hotman Paris Hutapea kali ya. Insya Allah Akbar. Lu jurusan apa sih? Hukum. Iya, maksudnya hukumnya perdata apa pidana gitu? Wah, perdata. Serius loh? Ya, semuanya all. Dua-duanya saya ikutin. Oh serius? Jadi Yang acara kali ya? ya pokoknya semua. Pokoknya yang tentang hukum-hukum adat lah apa segala macam. Hukum yang rimba? all. Rimba ada. Jadi, nah disitulah gua kelas 3 terus udah itu kuliah, gua pacaran sama salah satu sekarang sudah punya suami sih. Jangan disebut namanya deh. Apa? Bahaya itu. Ya kan dulu nggak apa-apa. Ya mungkin itu ya terserah lu deh. Ya udah penyanyi sama gua. Oke. Penyanyi satu band sama gua juga. Gitu. Satu band sama gua dan apa namanya? Itu yang menurut gua yang pacaran paling lama deh. Berapa lama? Sekitar 3 tahun apa ya? 3 tahun apa 2 tahun lah. 2 tahun 2 tahun 2 kali lebaran itu. Iya pokoknya Udah nyampe ke rumah orang tuanya juga. Udah nyampe ke rumah orang tuanya, tapi ya nggak jodoh aja sih, nggak jodoh. Kandasnya karena apa? Ada pihak ketiga atau pihak ke-10? Enggak, ada orang yang menjanjikan apa ya mungkin harta atau ya kayak bisnis tau lah ya. Iya. Jadi dia tertarik kepada bisnis dan katanya kalau dia seret dapat mobil. Paham kan? Oke. Seret. Pokoknya yang mudah langsung dapet lah gitu ya. Iya. Intinya Jadi kan nggak ini banget gitu ya. Tapi lu rapuh nggak sih? Pernah galau nggak? Galau gue segalau-galaunya karena Putus dia sama ini? karena dia lebih memilih itu. Iya sih emang. Memilih itu dan ya udah ya Allah gue katanya motor gue tuh kan bukan beli sendiri, gue hasil gue nyanyi dapat hadiah. Ya mungkin jangan sama itulah, pacar lu kan motornya aja itu hadiah bukan beli sendiri bla bla bla, orang tuanya nggak jelas bla bla bla. Ya udah pada akhirnya gue diputusin sama dia, gue yang diputusin bukan gue yang mutusin. Ya karena faktor X itulah. Dan di situ gue rapuh banget brother. Gue sakit banget, sakit hati banget, bukan sakit hati dendam atau gimana ya Allah, kenapa yang sampai gini, sampai pulang-pulang gue kecelakaan sampai sekarang berbekas. Bukan pengen bunuh diri kan? No. Kirain gitu ya. Tapi ini kecelakaan. Kecelakaan. Aku
Maksudnya, Tapi itu jadiin batu loncatan juga dong. iya, alhamdulillah. Ya udah pada saat itu ya udahlah, gue lah udah kayaknya stop lah. Gue nggak mau pacaran, gue capek gitu. Maksudnya setiap ketemu sama cewek tuh masa baru mau mulai dari depan lagi sih, dari awal lagi sih. Kayak udah makan belum? Sih, kamu ini nggak sih? Tapi kangen nggak sih? Kayak banyak yang males. penasaran loh, Wan. Kok tuh bisa romantis gak sih sama cewek? Gue paling romantis sama cewek. Serius. Gue paling romantis. Mestinya harus kutanyain sama mantannya ini harusnya. Ada Aliyah Sayuti, mantan gue yang sudah pernah ya booming. Oh, Pernah kalau booming yang- di Hot Issue, di Hot iya, Case iya. juga. Kalau sama ini, mohon maaf, Rara, itu bukan? Rara adekku. Adekku. Adean. Enggak, adekku. Kirain adean. Iya. Mau disebutin semua? Jangan Bisa. dong, jangan. Nanti dong. kalau misalkan kau minta list di sini mungkin semuanya. Tapi bener loh. Satu layar. Kan kalau kita pacaran itu bukan dalam artian hanya sekedar dalam tanda kutip nafsu aja kali ya. Enggak, Ya gua kita bisa bersahabat, kita bisa iya, sharing gitu loh. sharing aja, sharing. Tapi kalau misalkan ada kesempatan dalam kesempitan, Ya why not ya. iya, maybe. Iya, maybe gitu loh ya. Waduh, sadis juga ceritanya Bang Irwan ini ya. Tapi Nggak itu di- zaman dulu. Iya. Kalau sekarang ya Allah, udahlah lebih ke yang fokus-fokus untuk berkarya aja. Iya sih. Ya seperti itu ya, bukankah seperti itu, Jap? Sayang sih soalnya. Kameramen ngantuk sih. Iya. Terlalu banyak begadang di bawah ini. Tahun berapa sih ikut apa ini Dangdut Academy kemarin? Kalau boleh tahu. 2013. Berarti proses mebel langsung ikut itu ya? Jadi ceritanya, gua jam 12 malam, gua ketok-ketok Pak Le. Ketok-ketok Pak Le. Anterin aku dong, besok mau ikut audisi dong, gini-gini. Waduh besok kan aku kerja, bla 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 bla. Ya udah deh, aku sedih, ya udah deh. Aku tidur, terus tiba-tiba dibangunin. Sama Itu jam 5 Ah. di Mebel. Yuk bangun deh yuk. Ya udah aku anterin. Dianterin lah naik motor. Ingat banget tuh motornya tuh Grand apa Astrea gitu. Ya keren Astrea. Iya kan, makanya biar kamu mikir. Iya ke di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Dan udahnya itu gue dianterin dan gue ditinggal. Karena dia ada kesibukan kerjaan lain kan. Ikut dong antrian rame-rame gitu. Oh iya, 11.800. Aku pernah ikut soalnya ke Indonesia nggak masuk. Idol gitu-gitu. Gak masuk. Nggak masuk emang. Gak bisa, bro. Ya, Susah. Susah banget, gila susah. Aku tuh pernah ikut dari 2009 Indonesian Idol. Terus yang Aku udah pernah Indonesian Idol juga ikut. di Medan aku masuk Yang Surabaya. nyampe 100-an pernah, nyampe 100 besar. Aku pernah ikut juga pas zaman-zamannya yang Regina. Oh, iya. Aku yang si ini. Siapa yang vokalisnya Dewa Firza? Pas zamannya Firza itu udah kita satu tempat itu memang. Satu tempat di bawah. Waktu pas di Medan kan dia ikutnya dari Medan dia. Akunya masuk nyampe yang 100 besarnya. Dia memang udah ganteng juga sih dari sana. iyalah. Menangnya ya memang fashion kalau Indonesian Idol sih mah. Sebenarnya ngambil harusnya Indonesian Idol ngambil yang kayak kamu kan maksudnya. Maksudnya unik gitu. Manusia langka. Anjing. Langka banget ya kan. Saking langkanya sering dilangka-langkahin orang itu. Kampret. Mancis dong. Oh, mancis. Iya, apa korek. Ini serba bisa. Tunggu dulu. Kamu nggak percaya. Ini aku beli di Inggris. Ya, tinggal nggak percaya. Jadi seru. Asal dibilangin serba bisa. Pegang kau jangan ini. Jangan males. Katanya mau sukses. Itu adalah mempersulit diri. Mau cara mempersulit hidup. Kayak gitu. Udahlah. Kau isuk. Biasanya hidup ini. Oke, 2013 ikut kompetisi. Iya, terus. Melalui 11.000 orang lebih kurang. 11.800. 11 itu aku bayang sih. Soalnya aku kemarin itu aja mungkin ya Indonesian Idol kan dulu hype-nya kuat banget ditonton Ya, gitu ya. pokoknya waktu itu Memang sasarannya gue terus ya. Gue minum dulu brother. Kita bersulang dulu ya kan. ini bersulang. Padahal teh manis. Pakai bunga-bunga lah gitu. Kamu tahu nggak ini nggak dicuci berapa tahun? Serius loh. Ini masih ada berdebu loh. Kampret.
kerjaan mereka tuh kameramen balik layar. Aduh. Jadi seperti itu berarti. Itu adalah pengalaman hidup yang sampai gua sekarang tuh, Ancis dong, usahain kan. yang sampai gua saat ini tuh ya betapa gua tidak ini ya apa ya, jangan sampai gua ngelupain pengorbanan dan perjuangan gua dari titik nol hingga sampai sekarang bisa bertemu sama kau. Iya. Jadi itu perjuangan banget. Perjuangan banget. Ya yang bisa tahu yang pernah ngerasain deh. Yang pernah ngerasain. Aku pernah ngerasain berapa kali Indonesian Cari Bakat dulu ada tuh Trans TV aku ikutin. Terus Indonesian Idol tuh ada 3 kali aku ikutin. Nyampe endingnya aku pernah nyalek loh, gila loh. Oh ya, lu pernah nyalek? Pernah. DPR. DPRD sih kabupaten. DPRD. Hampir nyampe. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti kalau ada muka-muka seperti dia Enggak lagi aku harus sih. dicoblos. Aku enggak lagi. Aku pengen milih kamu malah kalau misal kamu nyalon. Beneran. Aku biar jadi wakilnya. Insya Allah. Iya kan, wakilnya. Wakil. Iya dong. Wakil apa? Ya misalnya mau nyalon gubernur gitu kan, aku wakil gubernur. Iya bisa jadi. Supirnya ya. Nah itu supirnya. Tim huru hara. Nah itu tim huru hara. Udah ada kita ready loh sebenarnya. Iya kan? Ntar kamu dimarahin Mama Michelle. Misel. Ini di Wes. Sekarang bahasnya Michelle. Misel tuh gimana? Michelle itu adekku. Ya. Nah, itu adalah Tapi chemistry-nya beda nih. Oh, itu yang kamu rasakan, Roma. Oh gitu. Serius nih, serius. Iya. Itu apa ya? Perlu disupport aja sih. Ya. Anak itu punya talenta. Multi talent. Iya, multiguna juga. Bisa maksudnya guna gimana? Multiguna, misal, Dek minta tolong dong ambilin tisu. Oh iya. Kirain ya kan. Jadi asisten dong. Kirain. Enggak dong. Kirain Dia- ditungguin sampai dewasanya. Enggak, dia- ketuaan lo gitu. Enggak, juga enggak. Kalau misalkan sama gue kan terlalu muda, Le. Tapi kan enggak tahu ya. Suatu saat enggak tahu lah Nggak jodoh. tahu jodoh. Jodoh maut rezeki kan ya kan. Siapa tahu kan jodohnya atau gimana itu. Aku bukan jodohnya, ada yang aku jodohnya. Iya, itu versi Aku barunya. memang jodohnya. Pokoknya seperti itu. Cinta monyet kan. Ya enggak gitu. Intinya untuk saat ini kita saling support aja sih. Kalau bertanya tentang Michelle ya, dia anak yang baik, dia multi talenta, perlu disupport. Banyak yang harus dikembangkan kali ya. Banyak banget, banyak perlu belajar lagi. Pokoknya banyak didikan-didikan yang memang harus kedepannya dia harus sukses gitu. Dan kalau umurnya dia masih banyak kayak gitu ya, kesempatan suksesnya besar banget. Banget. Dia bisa gitar, Ya, drum. bisa. Makan piano ya kalau nggak paku. salah aku bisa. Limbat itu. Makanya di sininya tuh ada kawat-kawat kan. Iya. Itu untuk menangkal paku. Oh iya. Itu magnet ya? Iya, magnet. Magnet ya? Apa sih, Iya. Bisa aja lu Bambang. Reko nanti. Iya. Oke, ikut kompetisi 2013 dan alhamdulillah sampai ke runner up ya. Iya, runner up ya. Ketiga runner up gak sih? Runner up lah, Bro. Runner up ya. Oh iya. Udah runner up 3. Runner up 3. Itu berarti zamannya satunya siapa sih? Pak Jokowi presiden kita. Iya. Iya. Iya benar, sama Yusuf Kala dulunya. Juga. Iya. Satunya enggak bener siapa sih? Danang ya? Pertama juara 1 tuh Evi. Oh, Evi Masamba. Evi Masamba itu dulu pernah sempat kesenggol tapi masuk wildcard. Yang belum pernah tersenggol aku sama Danang. Oke. Nah, jadi ya udah rezeki Kak Evi di juara 1, rezeki Mas Danang di juara 2, aku di juara 3. Ya itu sangat bersyukur banget. Danang tinggi juga suaranya itu gila. Gila-gilaan suaranya brother. Kalau sudah Dia winernya Asia kemarin ya? Asia kemarin. Iya. Ngalahin Resti ya. Iya ini dia. Jadi ya alhamdulillah lah sampai di titik ini cita-cita gue yang dari kecil alhamdulillah terwujud. Diberi kekuasaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah. Benar. Kun fayakun. Kun fayakun. Hablum minas, hablum minallah. Tapi ya itu tadi yang aku bilang tadi tuh, kamu masih tetap welcome ke fans-fans kamu tuh. Itu loh. Alhamdulillah
Sampai yang buat kamu saya tuh tidak pernah ada alhamdulillah. batasan sama fans saya. Iya benar. Aku Gitu. bisa lihat langsung ya, kita semua bisa lihat langsung gimana humble banget gitu. Insya Allah. Alhamdullah itu yang mesti Pinter dipertahankan. banget sih. Pinter banget. Baru pintar bahasa Inggris tadi. Maybe. Iya. Dan itu yang harusnya mesti ada pada setiap teman-teman yang udah punya nama lah dalam artian dalam jaga nama. Kalau sudah punya nama sih udah bagus ya. Iya. Tapi kadang ada orang yang belum punya nama, sok-sok ini. Ada. Pernah nggak Banyak. menemukan? Selalu kujumpai sebetulnya. Mas. Serius. Itu teman-teman kita sendiri atau Di luar sih, di luar. di luar? Jadi keartisan atau di Ada masa transisinya dia tuh kayak star syndrome kali ya. Oke, star syndrome. Inisialnya siapa ya? Jangan. Oh, langsung dia terjebak. Terjebak. Nggak enak kalau diomongin soalnya. Lalu tiba-tiba kau Rianto Un kan? Itu star syndrome. Dia nggak bakalan dendam kok sama kita. Masih Pak. Itu suara yang paling keren deh itu. Buat ringtone bagus itu ya. Itu gua pengen bikinin dia single. Iya. Bangun sahur bagus itu. Alat pencukur jembut. Udah tuh. Suaranya mirip banget kayak Doraemon. Oke. Ada nggak sih yang bisa diberikan buat teman-teman semua? Maksudnya quote-quote dari Irwan gitu biar motivasi buat teman-teman semua juga pengen mencapai mimpi seperti Irwan gitu. Ada. Banyak banget. Kalau dijabarkan satu-satu mungkin Ya, bisa mungkin bisa 5 hari. disimpulin aja ya. Jangan sampai 5 hari juga lah. Ya paling enggak ya 2 bulan lah. Gitu. Enggak ini. Yang pertama. Ikhlas. Ya. Sabar, ikhlas. Sabar sama ikhlas anggaplah satu paket. Satu paket ya. Satu paket. Sabar, ikhlas, berdoa, berjuang, tekun. Apapun yang misalkan Apa toun? tekun. Oh, tekun. Toun. Tekun. Terus juga minta yang paling utama tuh minta doa kepada orang tua. Ya. Gitu. Ke ibu, Baru ke bapak, ke guru. Gitu. Jadi ini juga nih penting banget. Semakin kamu dihina, bersabar, ikhlas, terima, jangan pernah ada dendam. Itu aja. Meskipun kita diomongin di belakang, Iya, iya. ya udah, alhamdulillah. Kalau mau sakit, alhamdulillah. Kamu lagi dapat rezeki, alhamdulillah. Karena kayak misalkan contoh, kok sakit alhamdulillah sih? Nah, kan pikirnya kan segitu. Pasti netizen nanya, kok sakit alhamdulillah sih? Bukannya kita astagfirullahaladzim. Nah, kenapa aku bilang alhamdulillah? Ketika kita sakit ya berarti Allah tuh mengingatkan kita Untuk ingat kembali iya, sama dia. untuk ingat lagi kepada Allah. Nah, itu yang selalu saya, meskipun kayak saya misalkan sakit, saya lagi capek, sakit. Alhamdulillah ya Allah, diberikan sakit, diberikan ini. Allah masih mengingatkan saya untuk istirahat. Jadi, ambil sisi positifnya aja. Jangan terlalu ribet dalam aku harus gimana gitu. Jadi ya udah, semakin kamu dihina, semakin merunduk aja nggak apa-apa. Apalagi kalau perlu, iya. kita minta maaf sama orang. Meskipun kita nggak salah. Dan ya yang jangan pernah potong rezeki orang. Itu dia. Jangan pernah motong rezeki orang. Ya, misalkan kita nih tim berdua nih lebih lebih laris ini nih. Terus karena ini laris dia jelekin. Banting harga. Ya, Jelekin lah. Jelekin. Buat singkirin dia biar dianya itu nggak bagus. Jadi kita harus saling ya udah rezeki sudah ada yang ngatur. Ikhlas, tekun, berdoa. Kayak gitu aja. Jangan sombong. Apalagi kayak zaman sekarang itu ya kalau mau buat tenar kayaknya gampang banget kayaknya. Iya. Apalagi tuh cewek-cewek modal goyang-goyang dribble doang. Nah, FYP di TikTok. maka dari itu rezeki sih, rezeki Iya mata. rezeki, cuman ya jujur sih kalau aku berpandangan selalu orang yang punya talent lebih kuhargai ya ketimbang yang cuman instan doang gitu, apalagi yang menghalalkan segala cara. Mohon maaf nih ini kita kan beda pandangan, ini soal idealisme aja sih sebenarnya. Nah, aku lebih maksudnya lebih menghargai orang-orang yang punya talent. Yang jujur aja kayak misal aku menghargai karena dia punya kemampuan. Yes, aku lebih suka seperti itu. Andai kata dia punya mencapai ketenarannya atau mencapai ke puncaknya, ya aku lebih hargai gitu loh. Iya pasti. Aku lebih suka seperti itu ketimbang yang cuman mohon maaf ya, cuman goyang-goyang dribble doang gitu ya. Tahu lah ya kan kayak mana gitu. Ya tapi Contohin dong. banyak lah gitu ya. Teman-teman pada bisa lihat nah gitu lah kan. Ada loh yang di TikTok itu yang kayak gituan. Tapi bukan goyang. Dia cuman menceritakan bahwasanya dia jadi
babi ngepet ya kalau nggak salah aku ya. Dia live jadi babi ngepet gitu. Oh ya. Ya, itu banyak yang nonton bego itu. Dan itu bukan malam itu Iya, iya. live-nya. Jadi dia udah bikin video duluan, ditaruh ke HP live ke HP, paham gak sih? Oh. Jadi itu satu video, brother. Iya makanya gila aja orang mau live kayak gitu-gituan sampai berjam-jam ya. Ya kan? kalau bisa janganlah. Kalau bisa cari rezeki lah yang jangan yang menyontohkan yang kayak misalkan ngepet atau apa segala macam. Di aplikasi Jo aja lah lebih jelas. Iya. Micet. Wah, ini udah aplikasi centang biru. Centang biru. Seriusan? Emang ada centang biru yang micet? Ada lah, khusus ini. Apa sih aplikasi ininya? Di Play Store. Dia bisa look around ya. Iya bener. Itulah Jadi bisa banyakin bersaudara lagi. intermiso aja kan. Intermiso ya, brother. Intermezzo. Gak ada kita orangnya lurus-lurus. Serius lurus. Kita nggak tabung. pernah sebenarnya mikirin orang ya. Maksudnya bukan mikirin orang, maksudnya gimana ya? Kayak lebih mungkin orang enggak. Iya, iya. Justru kita mau mengingatkan ya kalau bisa mbok ya bikin konten-konten yang masuk ke akal lah, brother. Apalagi itu menyimpang dari keagamaan kita. Kita kan di Islam kita kan tidak boleh saling mencela. Iya, benar. Tidak boleh saling hina. Ya sama aja, celah sama hina kan bapak ketemu adik. Adik kandung gitu baru. Jadi intinya bikinlah karya. Kalau kalian itu punya talent apapun, entah kalian bisa makan. Nah, aku suka tuh makan cabe. Iya, iya. Aku suka. Jadi itu jarang banget orang yang bukan dia aku suka, Pak. Aku suka nggak apa-apa sih makan cabe. Dia tapi kan Mukbang. sakit, ya mukbang. Aku juga tapi aduh, iya bener ya. Cuman dia yang maksudnya makan cabe sampai 5 bak. Iya, iya. Buset, itu nggak kuat kalau gua. Gua aja 2-3 masih ya udah masih sanggup ya. masih sanggup. Tapi kalau sampai Satu ini 5 hari baskom 2 malam. Iya. Buset itu. Tapi ya itu mungkin cara mereka buat instan. Tapi yang pasti instan tuh biasanya instan juga sih dilupain gitu ya. Ya nggak? Beda kan dengan yang memang betul-betul mencapainya betul-betul melalui proses seperti ya Irwan atau mungkin rekan kita juga Bang Tri. Bang Tri, Ya. ya. Kemudian Atlani juga. Adlani, Astro, Valdi. Astro gitu. Itu kan mereka juga melalui proses semuanya. Nggak langsung instan mereka bisa langsung ujuk-ujuk terkenal gitu ya kan. Dan akhirnya mereka punya fans yang punya fans garis-keras lah dalam artian benar. yang apa aja yang mereka upload, apa aja yang mereka share ditontonin. Ya kan, dikepoin sama fans-fans mereka. Ya seperti itulah maksudnya. Ya nggak sih? Enggak. Iya. Iya. Oke, Mas Irwan, ada satu lagi nih aku pengen tahu. Mas Irwan tuh bisa ngaji nggak sih? Kalau salawat pasti bisa lah, namanya penyanyi ya kan, ngaji. Tes 1 ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يغيثون بشيء من علمه إلا بما شاء وعشي كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. Allah. Keren loh. Keren. Aku kebayang ada satu momen dia konten buat azan gitu, keren kali ya. Bisa aja buat Ramadan ya kan. Iya. Ini emang Ramadan nih sekarang. Iya, buat Berarti dalam Ramadan. waktu dekat nih ya. Dalam waktu dekat ya. Alhamdulillah. Pasti keren lah karena lafaznya udah tepat gitu ya. Nadanya ya nggak orang yang baru belajar ngaji lah. Belajar. Ya maksudnya yang baru alif bateda ilam bateta gitu ya, bukan. Tapi keren loh. Banyak yang nggak tahu kan, bahwasannya ya Irwan punya suara oke juga dalam mengaji. Bayangkan kalau andai kata dia juga buat konten khusus ngaji, keren juga kali ya. Bisa. Karena ya kita ujuk-ujuk juga nyanyi kadang mentok juga gitu. Tapi kalau kayak baca Quran itu kayak kita sembari mensyiarkan agama juga, ya toh? Ya kan?
Irwan itu dengan Tri maksudnya udah ada komitmen seperti apa sih maksudnya yang pengen? Aku sama Detri itu ada kerja sama YouTube. Yang saya tadi bilang, saya itu apa namanya ingin bersaudara. Ya. Jadi apapun yang dia suruh, apapun yang dia kayak misalkan dia lagi ada di luar kota, karena aku memang kerja sama YouTube ya sama dia. Jadi pembagian lah ya ada, tidak perlu saya sebutkan. Iyalah, ngapain juga. Jadi Pengen tahu juga gitu. Iya. jadi itu kayak aku harus banyak belajar karya juga. Sharing lah, win-win solution lah ya, biar semuanya terlaksana. Jadi namanya musisi itu jangan sampai diam. Iya. Ya apapun itu meskipun ke negeri Cina pun juga kalau misalkan si Tri ada di Cina pun juga kita ke Cina gitu. Ibarat katakan seperti itu. Tapi dia adalah ketika Irwan maksudnya kolaborasi dalam arti kerjasama seperti ini, pihak mungkin Irwan udah ada terikat label dengan di Jakarta atau gimana gitu, no problem atau gimana sih gitu? no problem. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah aja kan kita jatuhnya kan saudara lah ya. Sekarang saya Irwan sama Tri udah kayak saudara aja sih. Lebih menganggap kepersaudaraan aja dan nambah teman, menambah circle lagi. Ini circle Irwan yang baru dan Tri banyak membantu banget buat kita semua, Bu, termasuk Irwan gitu. Iya. Jadi kayak tim Suaka dan Irwan pun juga ikut. Ya Allah, ini adalah anugerah yang baru gitu. Rezeki baru. Ya, emang si Tri ya gimana ya? Ya dia bisa welcome ke siapa aja ya, sama juga dia humble juga. Orangnya santuy. Dan dia bisa welcome ke siapa aja. Dia udah banyak juga kerja sama teman-teman yang lain juga ya kan, kayak Bang Charlie, ada siapa lagi? Semua band ya rata-rata ya. Rata-rata semua band, semua kita bersaudara. Alhamdulillah jadi menjadi apa ya, hubungan yang erat gitu. Yang dulunya saya jadi bukan si siapa-siapa Trinya jadi ya. penyatu ya. Dia menjadi penyatu. Jadi penyatu mereka semua. Iya benar loh. Mungkin dulu si Trinya ngefan banget tuh sama yang mereka semua itu. Dalam artian ya kan dulunya cuma jadi penontonnya mereka, sekarang maaf kata tuh bisa se-frame gitu loh bareng mereka gitu. Itu kan juga suatu kebanggaan buat Tri juga pastinya. Dan teman-teman yang juga tergabung di dalam artis itu juga pasti senang juga kan, ada pendatang baru kayak Tri yang bisa welcome ke mereka gitu. Jadi cukup pesan buat teman-teman yang tim Suaka semua ya. Iya termasuk saya juga ya. Irwan Suaka bukan ya? Hah? Enggak pakai Suaka. Iya enggak ada Suaka. Cuman official. Maksudnya Irwan official. Jadi aku nggak ada terikat gimana cuman ya kerja sama YouTube dan aku bersaudara aja sama Tri, membantu kayak kafe nggak ada yang ngisi, ya udah aku ngisi nggak apa-apa, aku bantu nggak apa-apa, saling membantu ya. Tri bantu aku ya, aku bantu dia, jadi saling muter di situ aja. Tapi jujur, lu have fun gak sih? Have fun? Serius? Gue have fun dan gue tidak meminta imbalan apapun sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya udah ngekor aja. Ngalir aja, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Benar. Ya, berkat si Tri juga ya job yang tadinya aku dangdut, Irwan jobnya akustik pop. Iya. Kayak kemarin ya di tiba-tiba ada yang support gomik kayak Zeta Pro. Kayak Segovia, masuk gitar, tuh, besok masuk ya. Gitar Segovia. Ya, iya, besok masuk. Segovia ya, yang baru Segovia itu enak banget ya. Enak banget makanya endorse lagi. Iya. Yang gedean dikit. Yang gedean nanti dikit, bisa yang kirim ke kecil. sini. Pokoknya semua versi kalau bisa. Iya. Nah itu nanti gampang lah. Nah ya kayak gitu-gitulah. Banyak ya kayak, ya pokoknya dia banyak pengaruhnya. Iya. Ya kalau nggak ketemu sama Tri ya nggak bakalan ketemu kalian kali ya. Iya benar. Iya benar sih. Nggak bisa ketemu teman-teman ya. Betul. Karena Tri itu adalah penyatu dan sekarang memang jadi panutan banget musisi kancah nasional ya. Kancah nasional. Itu sangat luar biasa ya. Ya cukup pesan buat teman-teman semuanya Suaka yang sudah terikat kontrak sama Tri ya. Mbok yo sayangi Tri gitu. Sayangilah dia. Cium keningnya. Iya, pokoknya ya nggak harus gitu Enggak juga. ya. Ya pokoknya sayangi dia lah. Maksudnya biar apa ya? Kalian punya cita-cita terkabulkan, amin. Iya. Tercapai. Karena kita nggak pernah tahu ya kalau memang Allah berkehendak kun fayakun ya kan.
mungkin lewat tangannya Tri mereka Iya, bisa benar. jadi sesuatu gitu. Karena banyak contohnya salah satunya Nabila kali ya. Zidane ya kan. Valdinho, Castro sama si Atlani kali ya. itu siapa? Aduh siapa sih? Bang Mobile. Aku Mobile sekarang sudah punya single baru. iya benar. Dan Irwan suka maksudnya bercanda di atas panggung sama dia. Iya. Benar-benar. Oke. Dia itu talent yang ya talent sih. Ya memang datang berangkat dari kampung banget. Semua. Enggak, kalau Mubay itu bener kampungnya banget kalau itu. Aceh. Dia Ya aku juga kampung. Iya, tapi kan masih daerah kota lah kau ini. Apa kamu belum tahu batu kerikil Sejengkal di kau cuman rumah? itu dari Madura ke sini Ih, itu dekat. jangan kau ngomong. Dekat Kenapa kau lebih tahu dari aku? Orang aku di kampung. Tapi kalau dia memang maksudnya dalam artian gini, dia beneran dari kampung, Dari pelosok Ubay. dari betul-betul apa ya kampungnya Aceh Pelosok. Pelosok. Aceh Timur katanya. Aceh Timur loh. Yang suka cambuk-cambuk itu bukan? Iya. Buset. Dekat Singkil dia. Kalau nggak salah aku singkil dia. Ya pokoknya pelosok. pokoknya aku doakan buat tim Suaka semuanya sukses selalu. Amin, amin. Selalu benderanya terkibar terus. Ya berkibar lah ya, berkibar. Jadi harus semangat buat kalian semuanya. Tadi ikhlas, sabar, jangan sombong. Itu aja udah. Jadi bismillah. Tetap jagalah bos kalian itu. Tri bos kalian. Panutan. Ciumi keningnya. Ya kalau cium keningnya yang cewek-cewek cium Tri enak lah Tri. Iya bener ya kan. Ada nggak impian atau pencapaian yang belum tercapai? Yang Ada. mungkin ada harapannya di tahun ini mungkin Irwan pengen capai gitu. Aku masih pengen umrohin yang membesarkan aku juga. Bule Oh iya. Purami sama Pak Rumu. Itu kalau boleh tahu siapa sih? Itu yang setelah aku ditinggalin sama ibu sama bapak. Dia yang mereka yang ngurus dari kecil. Ibu angkat ya, berarti? Ibu angkat. Ibu Jadi adanya bapak, Oh, oke. tanteku gitu jatuhnya. Jadi ya udah, ya itu yang belum kesampaian sampai sekarang. Pengen mengumrohkan mereka. Kalau perlu pun juga kayak bapak, ibu, semuanya aku berangkatin lagi kalau bisa. Siapa tahu ada endorse yang mau masuk ke saya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Kali aja mungkin tiba-tiba besok malam kan ada kakek-kakek yang besok paginya mau mati bawa koper kemari kan. Wah siap. Masih satu koper ya. Uang apa itu? Ya nggak tahu aku besok Uang aplikasi? Iya bisa jadi tuh uang itu slot. Oh kakek. Kakek itu sih. Kan kakek tuh mau pensiun kali. Iya. Kakek Zeus. Kakek Zeus itu. Harus pakai wifi kamu ya? Iya wajib. Kalau pakai wifi yang lain tuh biasanya sering kalah, bener nggak sih? Nggak tahu, gue nggak pernah main. Belum pernah main. Hampir ya. Aduh, ya ngapain juga main-main gituan? Itu Kau haram bangsa. katanya. Iya, nggak boleh main judi. Nggak boleh. Kalau kamu main judi lah kun fayakun, maka terjadilah slot. Iya bener. Iya kalau Maka terjadi jackpot itu tiba-tiba petir ya kayak Mandalika. Terus nggak bisa bawa buka loh itu. Nggak bisa untuk pakai buka duitnya. nggak bisa. Haram itu. Harus dibelikan apa itu? Oke. Oke teman-teman. Kita udah ngocol, udah cerita yang Ya mohon maaf. ngidul pasti. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Iya. Mudah-mudahan apa ya saling mendoakan dari sini kejauhan. dari kejauhan sama saling doa. Ya buat kalian semua netizen yang setia nontonin kami berdua. Mudah-mudahan Lu aja kali. iya. Maybe. Yang selalu nontonin kepoin Irwan pokoknya. kan. Miyagi Nyabi lagi ada di sini loh. Oh ya? Iya bener. Masa? Serius. Itu tuh kayak gimana ya? Dia yang menemani masa muda aku dulu gitu. Sekarang dia ada di dekat sini. Tapi kita belum ada kesempatan buat jumpa ya. Kabarnya kemarin katanya dia mati kena tsunami di Aceh, di Jepang. Rupanya enggak, masih hidup rupanya. Iya, udah. Mudah-mudahan Nyabi sehat selalu ya. Amin. So akrab. Iya kalau nonton Nyabi di sini. Iya, Bi. You know I know you. Oke, thank you teman-teman sudah nonton kita berdua. Pokoknya wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe Iya. AK Production. AK Production dan Irwan Irwan Official. Official. Pokoknya buat teman-teman semuanya selalu sukses dan berkah selalu Amin. menjadi orang yang baik nomor 1 di Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam santun, salam setong dere matur. Santung bener. Tes tos dulu lah. Kita minum Setong lagi. dere. Thank you. Cheers.